Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Baiklah, kami dari kelas 12 MIPA 2, kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai mendirikan Provinsi Riau. Baiklah, sebelum kami mulai, kami akan mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fakriyah Kamila. Nama saya Hersya Ramadhani. Perkenalkan, saya Suhaida. Nama saya Fikri Maulana. Saya Suci Mandandari. Saya Rizky Ardiansyah. Baiklah, pembahasan kali ini yaitu berjudul Mendirikan Provinsi Riau. Anggotanya terdiri dari Fakriyah Kamila, Hersya Ramadhani, M. Fikri Maulana, Rizky Ardiansyah, Suci Amanda Andari, dan Suhaida. Peta konsep yang akan dibahas yaitu pertama ada Riau pada awal kemerdekaan Indonesia, yang kedua ada wacana pembentukan Provinsi Riau, yang ketiga ada perjuangan pembentukan Provinsi Riau, dan yang terakhir ada Riau sebagai provinsi. Baiklah, Riau pada awal kemerdekaan Indonesia akan dijelaskan oleh teman kami yaitu bernama Fakriyah Kamila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Riau pada awal kemerdekaan. Kelahiran pemerintahan Indonesia menyusul kemerdekaan dari penjajah dibagi berdasarkan provinsi-provinsi. Pada tahap awal, Sumatera dikenal sebagai pulau terbesar ke-6 di dunia. Melalui keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai suatu provinsi bersifat administratif. Baru, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947, pulau ini ditetapkan berstatus menjadi provinsi penuh yang berpusat di Medan. Adapun usul bahwa Provinsi Sumatera agar dipecah belah menjadi provinsi-provinsi yang baru. Sekitar 1 tahun setelah Provinsi Sumatera didirikan atau pada tahun 1948 terbentuklah 3 provinsi lagi, yaitu Provinsi Sumatera bagian utara, Sumatera bagian selatan, dan Sumatera bagian tengah. Salah satu foto yang diabadikan ketika Bapak Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Riau terbentuk dalam Provinsi Sumatera bagian tengah. Diikuti Keresidenan Sumatera Barat, Keresidenan Jambi, dan Keresidenan Riau. Khusus Keresidenan Riau terdiri atas 4 kabupaten yaitu Kampar, Bengkalis, Indragiri, dan Kepulauan Riau. Adapun pada gambar 1.2 yaitu gambar Masjid Sultan yang terletak di Pulau Penyengat, Tanjung Pinang. Pada gambar 1.3 merupakan gambar peta Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Baiklah, materi wacana pembentukan Provinsi Riau akan dibacakan oleh teman saya yaitu Suci Amanda Andari. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai wacana pembentukan Provinsi Riau. Usulan pembentukan Provinsi Riau didasari oleh banyak hal. Bergabung dengan Sumatera Tengah dirasakan menghambat perkembangan Riau dalam hal urusan kedinasan dan perekonomian. Usulan pemisahan Riau dari Provinsi Sumatera Tengah tidak lain hanya untuk memudahkan urusan, memakmurkan rakyat, serta menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu yang agamis di Asia Tenggara. Secara sosial ekonomi, masyarakat Riau berkiblat ke Malaysia. Alat tukar dalam bentuk uang dibuat cukup khusus seperti adanya dolar Kepulauan Riau. Tidak hanya persoalan kedinasan yang terbatas jarak tempuh dan perekonomian, geobudaya dan geososial di wilayah Riau ini berbeda dibandingkan dengan keresidenan di Sumatera Tengah lainnya, yaitu Sumatera Barat dan Jambi. Dari segi geografis, Riau memiliki sungai dan lautan menyebabkan penduduknya sangat tergantung pada perairan. Selain itu, Riau juga memiliki sumber alam yang luar biasa, baik dari tanaman pinang ataupun perkebunan kelapa, hingga produksi laut dan minyak bumi. Namun sebaliknya, pembangunan di Riau amat sedikit. Sebagai contoh dalam hal pendidikan, menurut Raja Hamzah Yunus semasa hidupnya pada awal 2000-an di Pulau Penyengat, berbagai kekayaan tempatan mulai diperhatikan. Di Kepulauan Riau, naskah-naskah kuno mulai mendapat perhatian. Baiklah, perjuangan pembentukan Provinsi Riau akan dijelaskan oleh teman saya Suhaida dan Hersya Ramadhani. Selanjutnya saya akan membahas materi perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Pada bulan Maret 1953, 2 peristiwa terjadi yang menjadi awal penyebutan Provinsi Riau dalam panggung politik. Pertama, terbentuknya Panitia Kongres Rakyat Kepulauan Riau 16 Maret 1953.
Kedua, nama pemerintahan Provinsi Riau disebut-sebut dalam Konferensi Partai Nasional Indonesia atau PNI Riau yang dilaksanakan di Rengat pada bulan Maret 1953. Niat melaksanakan Kongres Rakyat Kepulauan Riau dihadang dengan kenyataan inginnya kabupaten lain dilibatkan dalam kongres tersebut. Pasalnya, meskipun bersifat kongres rakyat, Kepulauan Riau, kegiatan itu akan sangat berkaitan erat dengan keberadaan Riau yang berada di bawah Provinsi Sumatera Tengah. Oleh karena itu, utusan dari kabupaten lain di Riau harus diikutsertakan dalam kongres tersebut. Harus pula dipertimbangkan dengan seksama dari segi mata uang yang dipakai. Sebagian besar berbentuk rupiah, tidak hanya dolar sebagaimana terjadi di Kepulauan Riau. Keinginan mendirikan Provinsi Riau tersendiri itu semakin lantang terdengar melalui Kongres Pemuda Riau 17 Oktober 1953 di Pekanbaru. Selain mendesak pemerintah pusat membentuk Provinsi Riau, Kongres pun membentuk Badan Kongres Pemuda Riau atau BKPR yang berkedudukan di Pekanbaru. Gerakan Pemuda Riau di Pekanbaru itu mendapat tanggapan positif dari pelajar dan pemuda Riau di luar daerah Malahan pada 22 Oktober. 1954 dilaksanakan Kongres Pemuda dan Pelajar Riau, Sumatera Barat di Bukit Tinggi, dipimpin Hasan Basri sebagai ketua dan Intan Judin sebagai sekretaris. Semangat kongres ini pula lah yang membakar sehingga terlaksanakannya Kongres Pemuda Riau Komisariat Kabupaten Kepulauan Riau 22 Maret 1955. Perjuangan membentuk Provinsi Riau tak kalah maraknya diperbincangkan. Hal ini terlihat dalam sidang pleno DPRDS Bengkalis 25 Februari 1955 yang menyatakan perlunya Keresidenan Riau menjadi provinsi tersendiri. Lalu, semua DPRDS Kabupaten Sekeresidenan Riau, yakni Kepulauan Riau, Kampar, dan Indragiri, bersama-sama menyuarakan hal tersebut dalam konferensi DPRDS se-Indonesia di Bandung, 10-14 Maret 1955. Suara serupa juga yang mengkristal dalam konferensi DPRDA Sekeresidenan Riau di Bengkalis 7 Agustus 1955. Hasil konferensi pada dasarnya adalah dua, yakni mengajukan resolusi kepada pemerintah agar daerah Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1. Selain itu, konferensi berhasil membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau atau P3R yang diketuai oleh Haji Abdul Hamid Yahya. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah itu di Riau maupun di luar Riau, baik oleh pelaku politik praktis maupun sampai mahasiswa. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau, yang diprakarsai Panitia Persiapan Provinsi Riau di bawah pimpinan Abdul Hamid Yahya atau Ketua, Haji Muhammad Amin atau Wakil Ketua, dan T. Kamarul Zaman atau Sekretaris. Berbagai hambatan, P3R akhirnya mempersilahkan Badan Penghubung di Jakarta yang dikomandai oleh Wan Galib mengambil tindakan-tindakan untuk memperlancar jalan bagi berdirinya Provinsi Riau. Baiklah, bagian yang akan saya bahas yaitu perjuangan pembentukan Provinsi Riau. Tekanan dari dalam semakin kuat terasa manakala pada saat bersamaan prajurit dari Divisi Banteng menunjukkan aksi usai reuni mereka 21-24 November 1956 di Padang. Mereka dengan segera memobilisir wilayah termasuk ke Riau, sedangkan pemerintah yang sah, Sumatera Tengah, tampak tak berkutik. Dalam kerancuan pemerintah itu pula lah keluar Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 pada tanggal 9 Agustus tahun 1957 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Bali. Isinya menjadikan Keresidenan Riau sebagai provinsi berpisah dengan Sumatera Tengah. Hasil konferensi pada dasarnya adalah dua, yakni mengajukan resolusi kepada pemerintah agar daerah Riau yang meliputi 4 kabupaten dijadikan sebagai daerah otonom tingkat 1.
Selain itu, konferensi berhasil membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Provinsi Riau atau P3R yang diketahui oleh Haji Abdul Hamid Yahya. Berbagai rapat dan pertemuan dilaksanakan setelah di Riau maupun di luar Riau, baik oleh perilaku politik, praktis maupun sampai mahasiswa. Di antaranya yang paling fenomenal adalah Kongres Rakyat Riau yang diprakarsai Panitia Persiapan Provinsi Riau di bawah pimpinan Abdul Hamid Yahya atau yang kedua Haji Muhammad Amin, Wakil Ketua dan Kamarul Zaman atau sekretarisnya. Berbagai hambatan, P3R akhirnya mempersilahkan Badan Penghubung di Jakarta yang dikomandoi Wan Galib mengambil tindakan-tindakan untuk memperlancar jalan berdirinya Provinsi Riau. Baiklah, materi Riau sebagai provinsi akan dibahas oleh teman saya yang bernama Rizky dan Fikri. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang berjudul Riau sebagai provinsi. Meskipun Provinsi Riau sudah berdiri, pemerintah pusat belum menunjukkan gubernur. Sekali lagi kerancuan terjadi ketika mengangkat Syamsinuddin sebagai gubernur militer Riau dengan pusat pemerintahan di Bukit Tinggi, bukan di Jakarta. Pemerintah pusat menunjukkan Mr. Amin sebagai gubernur Riau yang dilantik tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang. Provinsi ini pertama meliputi 4 kabupaten, yakni Kepulauan Riau, Kampar, Indragiri, dan Bengkalis. Riau terus berkembang, kini menjadi 12 kabupaten atau kota. Bahkan satu kabupaten pada masa awalnya, yang ini Kepulauan Riau, menjadi provinsi tersendiri, yakni Provinsi Kepulauan Riau. Tentu saja Riau berkembang pesat. Jumlah SMP di Riau tahun 1950-an hanya 4 unit. Pada tahun 2013 sudah berjumlah 934 unit. Saat Gubernur Riau dijabat Saleh Jasid, semua komponen Riau bersatu untuk menjadikan Riau sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu dalam masyarakat yang agamis di Asia Tenggara tahun 2010. Dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2001, semangat ini pada hakikatnya mengaktualkan landasan awal berdirinya Provinsi Riau, bahkan merupakan jawaban atas tantangan berkembangan kesejagatan. Menurut pakar futuristik, manusia kini memang berusaha mencari jati dirinya yang hanya bisa diperlihatkan oleh agama dan tradisi. Pada gambar 1.4, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau saat dilantik di Istana Negara masa bakti 2019-2024. Gambar 1.5, Lambang Provinsi Riau. Rangkaian mata rantai berjumlah 45 memiliki makna tahun kemerdekaan RI. 2. Padi dan kapas sebagai simbol kesejahteraan rakyat. 3. Gelombang laut berjumlah 5 melambangkan Pancasila sebagai dasar negara RI. 4. Perahu lancang kuning melambangkan semangat rakyat Riau dalam mencari hasil laut. 5. Keras berhulu kepala burung serindit bermakna kepahlawanan rakyat Riau berdasarkan kebenaran dan kebijaksanaan. Baiklah, sekian saja hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.